Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. LRT Jabodebek pada awal peluncurannya sempat diprediksi sepi penumpang dikarenakan akan diberlakukan tarif normal setelah ada tarif promo. Nah, namun pada kenyataannya hingga hari ini di bulan September ternyata pengguna LRT Jabodebek dari data yang kita bisa lihat di antara adalah hampir 80.000 penumpang ataupun 80.000 pengguna setiap hari. Ini membuktikan masyarakat ternyata membutuhkan moda transportasi yang saat ini sebelumnya mengandalkan angkutan moda transportasi KRL. Meskipun secara tarif lebih tinggi, namun LRT Jabodebek itu juga memberikan kenyamanan, ketepatan waktu, serta efisiensi dan mobilitas yang cepat. Selain itu, moda transportasi LRT Jabodebek juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta di beberapa sisi di setiap jalan yang kita lihat di sepanjang MT Haryono, kemudian ke arah Gatot Subroto, Kuningan, dan masuk Rasuna Said hingga ke Duku Atas. Kemudian di Duku Atas sendiri moda transportasi ini terintegrasi dengan MRT Jakarta serta KRL Sudirman. Secara rencana untuk perpanjangan jalur yang sudah ada, kita bisa lihat desain ataupun mapnya di sini Untuk tahap 1 yang sudah beroperasi itu yang Cawang Cibubur, Cawang Kuningan serta Cawang Bekasi Timur. Lalu untuk tahap 2 yang juga sangat ditunggu masyarakat yaitu Cibubur sampai ke arah Bogor, karena untuk masyarakat yang ada di Bogor saat ini benar-benar mengandalkan moda transportasi KRL. Lalu ada Duku Atas ke Palmerah Senayan, itu panjangnya 7,8 km, serta Palmerah ke arah Grogol 5,7 km. Bahkan kita sempat lihat ada terusannya lagi ke arah bandara. Namun dengan adanya tahap 2 seperti ini, paling tidak itu bisa menambah jalur-jalur moda transportasi yang lebih baik bagi masyarakat untuk bisa mobilitas. Nah, ini yang ke arah Grogol cabangnya ada di sekitar Palmerah. Itu juga terusan dari arah Duku Atas. Selain LRT Jabodebek yang kita lihat lagi yang mulai digemari oleh masyarakat untuk digunakan sebagai moda transportasi yang cepat dan nyaman adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, untuk kereta cepat ini sebenarnya juga sudah terintegrasi dengan LRT Jabodebek di Stasiun Halim. Inilah lokasi-lokasi ataupun titik-titik yang memang diharapkan di banyak tempat di Jakarta terhubungnya moda-moda transportasi yang ada, memudahkan mobilitas masyarakat pindah moda transportasi. Kereta cepat Jakarta-Bandung dari hari ke hari kita juga lihat penggunanya terutama di musim libur dan lainnya itu cukup meningkat karena efisiensi waktu dan juga tenaga ke Bandung lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun mungkin moda transportasi lainnya. Kita kembali ke LRT Jabodebek. Nah, di sini kita akan melihat dua model tarif. Yang pertama peak hour dan yang kedua adalah off peak hour. Untuk peak hour adalah tarif-tarif di mana para pengguna cukup banyak, terutama di jam-jam berangkat kerja dan juga di jam pulang kerja. Kemudian di off peak hour itu bisa di luar jam tersebut atau di hari libur. Waktu-waktu keberangkatan dari berbagai stasiun di sini kita bisa lihat sudah makin pagi ada yang jam 5-an, kemudian sampai ke hampir pukul 12.30 malam. Nah, tarif itu di setiap stasiun sudah ada informasi yang lengkap. Di sini contoh ini adalah stasiun Jatibening Baru Untuk sampai ke Duku Atas itu kalau di peak hour itu 16.200, berarti jam berangkat kerja. Kalau jam tidak berangkat kerja itu 10.000, lalu di hari libur juga 10.000. Kemudian sampai ke Cawang ini sama 9.200. Baik di peak hour atau juga di luar jam-jam padat. Nah, di sini ada petunjuknya. Anda berada di sini berarti ini adalah stasiun di mana kita berada. Kalau ke arah Harjamukti di situ sudah 20.000 di peak hour, kemudian 10.000 di hari biasa ataupun di luar peak hour di hari libur. Para penumpang pengguna LRT Jabodebek juga kita lihat cukup banyak, bukan hanya di hari-hari kerja. Di hari-hari libur, terutama di pagi hari kalau acara Car Free Day,
itu cukup ramai yang menggunakannya karena sekali naik di sini bisa langsung sampai di sekitar Duku Atas. Tinggal menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan multiguna ataupun JPM dan sudah terintegrasi dengan KRL Sudirman. Hanya saja akan melewati peron ya. Baik, perjalanan kita akan mulai dari stasiun Jati Bening Baru. Di pagi hari kita tidak menggunakan kendaraan. Kali ini kita akan mencoba moda transportasi LRT Jabodebek kembali. Di awal-awal pembangunan di sini kita sempat meliput ya proses-proses pembangunan dari stasiun, kemudian juga jalur layang LRT Jabodebek yang ada, serta akses-akses menuju ke stasiun. Bisa dilihat di video-video On Road Indonesia sebelumnya. Nah, stasiun LRT Jabodebek di beberapa lokasi ataupun di banyak lokasi kita bisa lihat ya, itu ternyata juga berdampak kepada perekonomian dari para pengendara ojek online ya, karena untuk mencapai stasiun banyak juga para pengguna yang 70.000 tadi ada yang diantarkan oleh ojek online ataupun dijemput, walaupun ada yang menggunakan kendaraan pribadi, namun tentu lahan parkir tidak sebanyak para penumpang 72.000. Kemudian di area-area stasiun itu juga ada kawasan-kawasan komersial ya seperti ini, tentu berdampak bagi masyarakat yang berjualan ataupun berdagang. Nah, untuk stasiun Jati Bening Baru itu menyediakan kantong parkir ya, karena memang tujuannya seperti itu. Nanti masyarakat parkir di kantong-kantong parkir lalu naik moda transportasi ke pusat kota, sehingga tidak menjadikan kota Jakarta lebih padat ya. Hal ini karena kota Jakarta masih menjadi pusat bisnis ya, pusat perekonomian, transaksi keuangan dan lainnya. Jadi banyak yang bekerja di sana dan kemudian para pekerjanya berada di area sekitar Jakarta ya ataupun Bodetabek. Kita masuk ke area ini, kadang-kadang ada beberapa tempat atau kantong parkir itu yang flat ya, namun ada juga yang diberlakukan per jam dengan tarif maksimum. Ini contohnya para ojek online ya, kita bisa lihat, kemudian juga dijemput oleh mungkin saudaranya di area depan dari stasiun Jati Bening Baru. Ini karena hari Minggu, jadi tidak begitu banyak. Biasanya di jam pulang kerja di sini banyak para pengendara ojek online menjemput para penumpang yang mengorder mereka jasanya untuk diantarkan ke rumah masing-masing. Baik, kita sudah sampai di sisi atas. Seperti biasa masuk ke ruang kongkos, area kongkos. Di sini ada gate untuk tapping dari kartu. Semua kartu berlaku ya untuk bisa dipakai sebagai alat pembayaran dari banyak bank, sehingga memudahkan para pengguna. Walaupun di luar negeri kita lihat itu satu kartu hampir buat semua moda transportasi ya. Kemudian di atas ini adalah area platform. Stasiunnya benar-benar bagus, benar-benar bersih, lapang. Kemudian peronnya juga lebar, petunjuk dan lain-lainnya cukup lengkap ya. Sama dengan stasiun-stasiun yang ada di luar negeri, tentunya standar-standar keamanan, standar fasilitas ya. Kita bisa bilang Indonesia tidak tertinggal sekarang dari negara lain. Bukan hanya LRT Jabodebek, kita juga lihat di LRT Jakarta kemarin, kemudian kita lihat di kereta cepat Jakarta Bandung ya, ditambah lagi bis-bis Transjakartanya ya. Di luar negeri mungkin BRT dan lainnya. Itu juga cukup baik, cukup nyaman. Jadi Indonesia mungkin ya untuk moda transportasi ini sudah menyerupai negara-negara maju. Ini platform screening door, pintu otomatis yang memang terbuka dan tertutup pada saat kereta datang. Di dalam rangkaian kereta di sini dapat kita lihat ya, ini hari libur ya, Minggu pagi. Para pengguna nampaknya akan bersiap-siap untuk olahraga di kawasan Sudirman karena ada Car Free Day. Sebenarnya di Bekasi juga ada Car Free Day di Jalan Ahmad Yani ya, namun nampaknya lebih ramai di Sudirman, lebih menarik ya mungkin. Kalau di Bekasi juga ada, juga ramai sebenarnya. Tidak hanya penumpang duduk ya yang kita lihat, tapi banyak penumpang yang berdiri. Selain itu, ini tadi integrasi stasiun LRT Jabodebek Halim dengan stasiun kereta cepat. Tampak di atas satu rangkaian kereta cepat Wus baru saja keluar dari area platform dan berangkat menuju ke Bandung, yang membutuhkan waktu hanya 40 menit ya, sampai 45 menit sudah ada di stasiun
Bandung. Tinggal berjalan kaki sedikit sampai di Braga. Nah, hal-hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih moda transportasi ya, yang massal, yang cepat, yang sekarang sudah makin nyaman dan cepat sampai ya. Tentu di Kota Bandung punya banyak waktu untuk mengunjungi, berwisata, kemudian juga shopping ataupun bersilaturahmi dan lainnya. Di sore hari tinggal kembali menggunakan bus sampai di Jakarta ya. Baik, ini adalah rangkaian kereta LRT Jabodebek. Tadinya kita kira livery baru, namun ini dilapisi saja dengan menggunakan stiker ya berwarna biru full di bodi dari rangkaian. Dan ini merupakan iklan ya, merupakan area yang dipakai ataupun bagian yang dipakai untuk menempelkan iklan sebagai bentuk kerjasama marketing antara di sini Le Mineral dengan LRT Jabodebek. Kita juga lihat di rangkaian kereta MRT. Stasiun Duku Atas saat ini adalah stasiun paling akhir dari LRT Jabodebek di Kota Jakarta ya. Walaupun yang kita lihat tadi di plan-nya ataupun secara rencana akan diteruskan ke arah Palmerah ya. Kalau kita lihat ini jalurnya tinggal diperpanjang saja, akan tembus ke sekitar BNI sana, kemudian ke arah Pejompongan, Penjernihan, dan sampai ke Palmerah ya. Kemudian ada yang terus ke Senayan dan ada yang terus ke arah Grogol. Nah, kalau terus ke arah Grogol itu nanti juga akan bertemu dengan jalur MRT Jakarta fase 3 yang dari arah Tomang ke arah Balaraja ya. Atau di sekitar Tomang ke arah Grogol. Di situ akan bersisian nampaknya kalau memang dilanjutkan tahap 2, dan harapan masyarakat tentu seperti itu. Makin banyak moda-moda transportasi seperti ini yang dibuat ya di Jakarta dengan jaringan yang cukup luas, maka efisiensi dan mobilitas masyarakat tentu akan meningkat ya. Baik, di bawah dapat kita lihat itu ada semacam batang aluminium panjang, itu rel ketiga. Dan sama dengan LRT Jakarta, rangkaian kereta ini menggunakan rel ketiga untuk mengambil catu daya ya, agar dapat bergerak. Tidak ada masinis memang, ini sesuai dengan teknologi yang dipakai, GOA level 3 ataupun Grade of Automation level 3. Jadi tidak ada yang mengemudikan rangkaian keretanya, namun ada train attendants ya, ataupun petugas yang ada di dalam rangkaian kereta yang membantu masyarakat untuk atau para pengguna untuk misal ada kebutuhan yang diperlukan. Baik, kita dari Duku Atas akan menyeberang ke stasiun KRL Sudirman. Di sini sedikit kita melihat jembatan penyeberangan Duku Atas yang tadinya cukup ramai, saat ini mungkin sudah selesai kontraknya dan akan ada kontrak baru ya. Jadi saat ini area ini sudah dibongkar dan menjadi ruangan yang lepas. Biasanya ada banyak para pedagang yang berjualan di sekitar area ini, memanfaatkan mobilitas masyarakat yang menyeberang ke arah stasiun KRL dan KAI Sudirman atau juga ke stasiun MRT Duku Atas. Dengan adanya JPM ini, masyarakat yang kalau ya tadinya harus ke stasiun misal KAI Sudirman itu akan menyeberang dari JPO yang ada di Duku Atas ya, halte Transjakarta ke arah sana, ataupun lewat di samping dari jalan sambungan Tamrin dan juga Sudirman di atas Kali Ciliwung ke arah bagian yang menyeberang Kali Ciliwung ya, di bagian bawah ataupun Kanal Banjir Barat. Di sini tadinya juga ada kios-kios tempat para pedagang berjualan, dan saat ini sudah dibongkar. Ada beberapa stand-stand di sini masih melakukan aktivitas perdagangan ya. Kalau kita lihat nih, ini model baru lagi. Biasanya agak berganti-ganti agar mungkin masyarakat tidak jenuh ya.
Di bawah ini adalah kanal banjir barat ataupun Kali Ciliwung yang diarahkan ke sisi utara Jakarta ya. Biasanya Kali Ciliwung itu di zaman Belanda, sebelum ada ini itu akan melewati Manggarai ke arah Masjid Istiqlal ya, ujungnya kemudian pecah dua, satu Gunung Sahari, satu ke arah Gajah Mada. Nah, karena sering banjir zaman Belanda juga dibuat banjir kanal barat ini ya, ataupun kanal banjir barat KBB untuk mengalirkan air yang berlebih. Saat ini kita lihat juga sudah ada Alpha Express ya. Kemudian ada semacam stand kecil, cuman banyak juga barang-barangnya. Akses menuju ke stasiun KRL ada lift di sini, kemudian untuk yang bawa sepeda bisa turun di sana. Ada rem yang dapat dilalui oleh dengan mengayuh sepeda sekalipun ya. Kemudian ada anak tangga dan eskalator. Sambungan dari JPM ke stasiun KAI ataupun KRL Sudirman sepenuhnya sudah ada shelter ataupun atapnya. Jadi bagi para penumpang tidak lagi kehujanan, terutama pada saat curah hujan tinggi ya, tidak ada atap tentu akan basah. Ditambah lagi tidak juga panas terik ya, terutama pada saat musim kemarau. Jadi sudah terlindungi oleh si atap yang sudah dibuat. Akses menuju ke stasiun KAI ya sebenarnya berada di samping peron yang sisi timur. Nah, kemarin ada permintaan ataupun masukan dari sahabat Ondron Indonesia agar akses masuk ke stasiun KRL Sudirman juga dibuka dari sini nih. Ya, misal menggunakan tapping dan lainnya agar tidak harus menuju ke terowongan Kendal ya, masuk di sana dan menempuh jarak yang cukup jauh. Baik, kita akan tapping kartu terlebih dahulu. Setelah kita lewati gate, di sini akan terhubung dengan area peron ya sebenarnya. Kalau ada kereta kemudian di jam cukup padat ya, keretanya berhenti dan ada yang antri naik kereta, kemudian ada penumpang yang turun, tentu akan membuat ketersendatan. Nah, semoga itu menjadi perhatian dan bisa dibuatkan satu solusi nantinya ke depan. Mengingat stasiun Sudirman itu juga makin sempit ya, karena banyaknya penumpang yang menggunakan moda transportasi. Ini adalah para penumpang yang menunggu rangkaian kereta satu lagi, karena penumpang yang awalnya cukup banyak antri sudah masuk ke dalam rangkaian, mengingat jurusan dari keretanya berbeda. Dan ini membuktikan peminat ataupun pengguna dari moda transportasi LRT Jabodebek cukup banyak. Pada jam-jam sore hari pulang kerja ini bahkan antrinya sampai ke pinggir ataupun ke sisi belakang dekat yang berdiri yang menggunakan peci putih ya. Bagi yang pernah menaiki rangkaian LRT Jabodebek tentu sudah tahu bagaimana kenyamanannya. Memang secara ukuran dari kereta itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan KRL ya. Sedangkan untuk kenyamanan ya, fasilitas yang ada di dalam mungkin saat ini lebih nyaman. Apalagi nanti kalau yang tahap 2 selesai ya, maka rangkaian keretanya yang tadi berhenti di sini kemudian kembali ke arah Cibubur atau ke arah Bekasi, mungkin akan ada jalur yang langsung sampai ke arah Grogol ataupun ke arah Senayan atau bahkan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Karena yang kita lihat di luar negeri ataupun di negara-negara maju itu
akses menuju ke airport ataupun bandara benar-benar terintegrasi dengan banyak moda transportasi, memberikan kemudahan bagi para penumpang pesawat ya yang ingin menuju ke pusat kota dengan cepat menggunakan moda transportasi massal. Mereka ada pilihan. Saat ini sebenarnya ada kereta bandara, hanya saja itu sharing ya, jalurnya dengan kereta yang ke arah Tangerang. Dan di sepanjang perjalanan mereka akan melewati kawasan-kawasan rel kereta yang banyak tempat sampahnya, kemudian juga penggunaan dari jalur kereta untuk hal-hal yang memang tidak semestinya, seperti ada hunian, ada kandang burung, ada kandang ayam, kemudian lagi ada tempat penumpukan barang-barang bekas ya, ataupun kardus dan barang-barang lainnya. Berbeda dengan KRL, di sini kursi-kursi tidak banyak disediakan, yang lebih banyak area-area yang bisa dipakai untuk berdiri bagi para penumpang. Dan kita menggunakan area berdiri di sekitar pintu. Ini adalah para penumpang yang akan menuju ke pusat kota Jakarta untuk melakukan olahraga tadi di Car Free Day. Satu hal yang awal-awal juga sempat menjadi viral ya, itu adalah kecepatan kereta di belokan dari perempatan Kuningan ya. Sebenarnya bukan hanya LRT Jabodebek, kita juga lihat perlambatan kereta LRT Jakarta di belokan sekitar Kelapa Gading, bahkan juga LRT yang ada di Malaysia di beberapa belokan. Dengan adanya sambungan yang tadi ya sampai ke Grogol, mungkin ada satu rangkaian kereta dari Bekasi jurusan Grogol gitu. Nah, itu akan sangat menarik dan juga akan menambah lagi minat masyarakat untuk menaiki moda transportasi massal ini untuk mobilitas dari ujung Jakarta sisi timur ke arah Bekasi sampai ke arah Jakarta Barat ya. Dan waktu tempuh kalau kita dari Cikunir ya, misal Cikunir 1 atau dari Jati Bening ke pusat kota Jakarta kurang lebih 25 menit ya. Tapi kalau sampai ke arah Grogol nantinya kemungkinan hanya sekitar 45 menit, dan itu sangat memadai bagi masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi sekarang naik angkutan umum. Ini kios-kios baru ya, di siang hari sudah mulai banyak yang berdatangan membeli, jadi ekonomi masyarakat juga bergerak. Teh tarik Penang. Nah, ini mungkin akan buka sebentar lagi. Tadinya kios-kios kecil, nampaknya ini kalau kita perhatikan ya, ini akan jadi kios-kios besar ya. Yang penting dan yang perlu sekali dijaga adalah kebersihan. Jangan sampai masyarakat yang ataupun oknum yang suka membuang sampah sembarangan ya, kemudian menggunakan moda transportasi yang sudah cukup baik, fasilitas yang baik, namun mengotorinya dan lainnya, tentu sangat disayangkan. Nah, selain dari LRT Jabodebek, kita juga sempat mencoba MRT Jakarta ya, dan makin lama makin bagus memang kita lihat fasilitas pelayanan dan akses yang dapat kita lihat. Di sini juga sama, bekerja sama dengan berbagai merek ya untuk keperluan marketing. Dan tentunya akan menjadi revenue atau pemasukan sendiri bagi MRT Jakarta. Seperti yang diinformasikan oleh Bapak Presiden ya, dan juga yang kita lihat di banyak negara maju, bahwasannya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat itu adalah keputusan politik. Jadi
pada saat dibangun itu tidak lagi memikirkan lebih banyak untung rugi ya, tapi lebih kepada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ya, kemudian efisiensi waktu, efisiensi tenaga, mungkin juga BBM yang tadinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, termasuk yang kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang bawa kendaraan pribadi, mereka tidak lagi membeli misalnya BBM karena sudah menaiki kereta cepat, waktu tempuh jauh lebih cepat dari sebelumnya, waktu di Bandung juga jauh lebih banyak. MRT Jakarta sendiri seperti yang kita ketahui sedang diteruskan sampai ke arah Harmoni dan ke arah kota. Hanya saja saat ini paling akhir ya, itu baru sampai di Bundaran HI. Kemudian nanti dari Bundaran HI mudah-mudahan 2027 ke arah Harmoninya dapat dipergunakan ya. Sehingga yang dari Lebak Bulus sampai ke arah Harmoni itu bisa langsung. Kalau sekarang harus menyambung dengan Transjakarta ya. Walaupun yang kita perhatikan jalur-jalurnya ada beririsan dengan Transjakarta, tapi peminatnya ada nih dua-duanya. Baik MRT Jakarta ya, seperti ini contohnya. Transjakarta tidak kalah padatnya, berarti irisan pun ya, masyarakat menggunakan keduanya dan ramai. Kecuali misal sudah salah satunya ada yang tidak efisien ya, tidak ramai, tentu membutuhkan perubahan rute ya, dan efisiensi optimalisasi rute. Barusan kita lihat itu adalah terowongan yang menuju ke arah Bundaran HI. Jadi dari Bundaran HI nanti ke arah Harmoni juga sama. Kita sudah lihat terowongannya, hanya saja belum selesai secara keseluruhan. Baik, moda transportasi dan infrastruktur baru di Jakarta memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mobilitas yang lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.